Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alansyah Ramadan Sudafa dari jurusan Teknik Informatika semester 1. Pada video kali ini saya akan membuat video presentasi tentang mata kuliah Sistem Digital dalam rangka menjalani ujian akhir semester 1. Dalam video ini saya akan membahas tentang sistem dan konversi bilangan, lalu selanjutnya saya akan membahas materi tentang gerbang logika. Baik, kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, yang pertama saya akan membahas sistem dan konversi bilangan di mata kuliah sistem digital. Sistem bilangan terdiri dari beberapa macam tipe bilangan. Yang pertama ada bilangan biner, yaitu bilangan yang berbasis 2, yaitu bilangannya sendiri ada 0 dan 1. Selanjutnya ada bilangan oktal. Bilangan ini berbasis dengan bilangannya dengan 8 digit, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu berikutnya ada bilangan desimal. Bilangan ini berbasis 10. Bilangan itu sendiri terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu bilangan yang terakhir yaitu bilangan heksadesimal, di mana bilangan ini berbasis 16 digit, yaitu terdiri dari 0 hingga angka 9. Lalu di sini kenapa menggunakan abjad? Karena angka 10 hingga 15 itu disimbolkan dengan huruf. Di angka 10 itu disimbolkan dengan A, seterusnya hingga angka 15 disimbolkan dengan huruf F. Selanjutnya, kita masuk ke konversi bilangan, yaitu mengubah bilangan. Yang pertama, kita mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Caranya yaitu membagi bilangan yang ada dengan angka 2 hingga habis sehingga menghasilkan hasil bagi terakhir beserta sisa hasil bagi yang akan dijadikan hasil dari konversi tersebut. Untuk penyebutannya diambil dari hasil bagi terakhir, sisa bagi terakhir hingga sisa bagi teratas. Nah, di sini kita punya bilangan 30 desimal. Akan kita ubah atau kita konversi menjadi bilangan biner. Angka subscript 2 ini merupakan kode bilangan biner, yang dimana bilangan biner terdiri dari 2 digit. Lalu angka 10 ini merupakan subscript dari bilangan desimal karena terdiri dari 10 digit. Lalu 30 ini adalah angka yang akan kita konversi. Nah, proses hitungnya seperti ini. Di 30 dibagi 2 sama dengan 15, sisanya 0. Selanjutnya dibagi 2 lagi, hasilnya 7, sisa 1. Lalu dibagi 2 lagi, hasilnya 3, sisa 1. Lalu 3 dibagi 2, hasilnya 1, sisa pembagiannya 1. Nah, untuk hasil pembagiannya sendiri dimulai dari angka terdepan sesuai urutan alat panah ini ya. Dari 1, 1, 1, 1, 0. Nah, jadi bukan dibaca ratusan, ribuan, atau puluhan satuan, itu tidak. Jadi dibacanya per angka atau per digit. Jadi 1, 1, 0. Nah, untuk mengecek apakah hasil itu sudah benar, kalian bisa cek sendiri menggunakan rumus DEC to bin pada Microsoft Excel. Selanjutnya kita dibalik ya, dari bilangan biner menjadi bilangan desimal, yaitu karena tadi pertama kita membaginya dengan angka 2, sekarang kita membaginya dengan angka 2 yang berpangkat, dimulai dari pangkat terendah. Contohnya seperti ini. Di bilangan 110010 biner sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5, 1 kali 2 pangkat 4, 0 kali 2 pangkat 3, ditambah 0,2
0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Seterusnya seperti ini. Lalu hasil dalam tanda kurungnya dijumlahkan. Hasilnya jadi 32 ditambah 16 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 0. Hasilnya 50 desimal. Selanjutnya kita membahas tentang konversi bilangan desimal menjadi heksimal. Caranya yaitu membagi bilangan desimal ke basis bilangan heksadesimal, yaitu 16. Hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah dan sisa hasil pembagiannya disimpan atau dicatat. Lakukan pembulatan ke bawah tersebut hingga nilainya mencapai 0. Sisa pembagian tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga yang paling awal. Sisa pembagian yang diurutkan inilah yang merupakan hasil konversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Berikut contoh soalnya. Di sini kita punya bilangan 4543 desimal dibagi 16, hasilnya 270 sisa 3. Lalu dibagi lagi seterusnya 16. Dan ini hasilnya, lalu dan ini sisa pembagiannya. Nah, jadi hasil konversi 4543 desimal ke bilangan heksadesimal menjadi 010 143 heksadesimal, atau sama saja dengan 0 AE 3. A-nya ini dari 10 ini, E-nya dari 14 ini, lalu 3. Nah, kita lanjut ke konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Untuk mengkonversikan bilangan desimal yang berbasis 10 ke bilangan oktal yang berbasis 8, kita harus membagi bilangan desimal ke basis bilangan oktal, yaitu 8. Hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah dan sisa hasil pembagiannya dicatat dan disimpan. Lakukan pembagian dan pembulatan tersebut hingga nilai akhirnya mencapai 0. Sisa pembagian tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga yang paling awal. Sisa pembagian yang diurutkan inilah yang merupakan hasil konversi bilangan desimal menjadi bilangan oktal. Nah, berikut contoh soalnya, yaitu konversikan bilangan desimal nilai 70 menjadi bilangan oktal. Jadi sama kayak yang awal-awal ya, dibagi, lalu hasilnya 8, sisanya 6. Lalu dibagi lagi, hasilnya 1, sisanya 0. Jadi hasil pembagian tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga paling awal. Jadi hasil konversi bilangan desimal 70 menjadi bilangan biner adalah 106 oktal. Selanjutnya kita balik dari konversi bilangan desimal ke oktal menjadi konversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Untuk dapat mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan desimal, kita perlu mengalihkan bilangan oktal tersebut ke basis bilangan oktal itu sendiri, yaitu 8. Yang dipangkatkan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, yang dimulai dari kanan. Berikut ini adalah contoh soal konversi bilangan oktal ke bilangan desimal beserta penyelesaiannya. Nah, kita punya bilangan 245 oktal, lalu akan kita ubah menjadi bilangan desimal. Caranya seperti ini, yaitu 245 oktal kita uraikan menjadi 2 dikali 8 pangkat 2, lalu ditambah 4 dikali 8 pangkat 1, ditambah 5 kali 8 pangkat 0. Lalu bilangan pangkat tadi kita ubah dulu, hasilnya di 64, 8, dan 1. Nanti semuanya tinggal jumlahkan dalam kurungnya menjadi 128 ditambah 32 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 165 desimal. Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan yang kedua atau subbab yang kedua, yaitu gerbang logika. Pengertian dari gerbang logika ini adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik.
Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronik yang menggunakan diode atau transistor, akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay, cairan optik, dan bahkan mekanik. Tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel input atau masukan yang menghasilkan output keluaran logis dengan tabel kebenaran atau truth table. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan high, low, lalu true dan false, lalu on dan off, lalu 1 dan 0. Terdapat 7 jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, gerbang XNOR. Nah, berikut susunan bagannya. Nah, gerbang AND ini menggunakan simbol titik atau tidak menggunakan simbol sama sekali. Lalu gerbang OR ini menggunakan simbol plus atau tanda tambah. Lalu gerbang NOT menggunakan simbol garis di atas variabel inputnya. Nah, selanjutnya ada gerbang NAND. Dia menggunakan simbol upper bars di atas inputnya. Lalu gerbang NOR juga sama, hanya saja dia dia menggunakan juga tanda tambah. Nah, lalu gerbang XOR dia menggunakan tanda obalet, itu tanda tambah yang dikelilingi lingkaran. Lalu gerbang XOR, XNOR maksud saya, itu sama seperti gerbang XOR, hanya saja dia menggunakan upper bar. Kita masuk ke gerbang logika yang pertama, yaitu gerbang AND. Dalam gerbang AND memerlukan 2 atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan bernilai logika 1, dan akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika AND adalah tanda titik atau tidak menggunakan tanda sama sekali. Sini ada contoh soalnya beserta tabel kebenarannya. Sini saya menggunakan 4 input ya. Nah, ini tabel kebenarannya. Lalu kita masuk ke gerbang logika yang kedua, yaitu gerbang OR. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran 1 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1. Dan jika ingin menghasilkan keluaran logika 0, maka semua masukan harus bernilai logika 0. Nah, simbolnya menggunakan tanda plus. Contohnya seperti ini. Z sama dengan X plus Y atau X OR Y. Ini berikut contoh soalnya beserta simbol gerbang OR-nya dan tabel kebenaran gerbang OR-nya. Lalu kita masuk ke gerbang logika yang ketiga, yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik, karena menghasilkan keluaran yang berlawanan atau berkebalikan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol overbar atau upper bar di atas variabel inputnya. Nah, berikut simbol dan truth table dari gerbang NOT. Kita masuk ke gerbang logika yang keempat, yaitu gerbang logika NAND. Gerbang ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Jika semua input adalah 0, maka outputnya adalah 1. Jika
jika salah satu input yang terdapat angka 1, maka outputnya 1. Dan jika semua inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Contohnya seperti ini, yaitu ada simbol dan truth table dari gerbang NAND. Contoh soalnya seperti ini, menggunakan overbar, X sama dengan not A, not B. Lalu selanjutnya kita masuk ke gerbang logika yang kelima, yaitu gerbang logika NOR. Nah, gerbang ini merupakan gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOR, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Jika semua inputnya bernilai 0, maka outputnya adalah 1. Jika salah satu input yang terdapat angka 1, maka outputnya 0. Dan jika semua inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Nah, berikut simbol dan tabel kebenaran dari NOR gate atau gerbang NOR. Selanjutnya kita masuk ke gerbang logika yang ke-6, yaitu gerbang logika XOR. Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output jika input berbeda. Misalkan, input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Nah, berikut ada simbol dan tabel kebenaran dari gerbang logika XOR. Nah, kita beralih ke gerbang logika yang terakhir, yaitu gerbang logika XNOR. Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Nah, ini ada simbol dan tabel kebenaran dari gerbang XNOR ya. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,